Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismayani Bindu. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan isi materi saya yang berjudul konsiliasi dari mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah yang dibimbing oleh dosen saya, Buya Ego Priyadi SHI SHMA. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul konsiliasi. Yang pertama, pengertian konsiliasi. Nah, konsiliasi ini merupakan suatu proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa konsiliator untuk menjelaskan dan menguraikan berbagai fakta serta membantu membuat proses penyelesaian untuk membantu mereka mencapai kesepakatan. Namun, penyelesaian ini bersifat tidak mengikat. Dalam kamus hukum, konsiliasi diartikan sebagai usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan dan menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan. Menurut Black Law Dictionary, konsiliasi merupakan suatu proses yang mana pihak-pihak yang bersengketa menggunakan jasa konsiliator untuk membantu mereka dalam mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara perselisihan mereka. Karakteristik konsiliasi memiliki ciri-ciri utama. Yang pertama, sukarela. Sukarela berarti para pihak setuju untuk ikut berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa. Yang kedua, netralitas atau tidak berpihak kepada sebelah pihak. Dan yang ketiga, rahasia. Proses dan hasil tidak dipublikkan. Dan yang terakhir, tidak mengikat atau tidak bersifat memaksa. Baiklah, masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu peran, fungsi, dan tipologi konsiliator. Adapun peran konsiliator dalam penyelesaian sengketa, yaitu yang pertama, fasilitator. Fasilitator ini memfasilitasi komunitas antar pihak-pihak yang bersengketa untuk memastikan diskusi berjalan dengan lancar dan produktif. Yang kedua, mediator. Mediator mendorong negosiasi dan membantu pihak-pihak menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Yang ketiga, penasehat. Penasehat memberikan pandangan dan saran yang objektif berdasarkan pengalaman dan keahlian mereka. Yang keempat, pembimbing. Pembimbing membimbing pihak-pihak melalui proses konsiliasi, memastikan mereka memahami tahapan dan tujuan dari proses tersebut. Dan yang terakhir, pengatur proses, menyusun aturan main, dan memastikan semua pihak mengikuti prosedur yang telah disepakati bersama. Yang kedua, fungsi konsiliator. Adapun fungsi dari konsiliator yaitu pertama, memfasilitasi komunikasi, kedua, mendiagnosis masalah, tiga, menawarkan solusi alternatif, keempat, membangun kepercayaan, dan kelima, mengolah proses. Tipologi konsiliator. Adapun yang termasuk dalam tipologi konsiliator yaitu 1. Konsiliator aktif, 2. Konsiliator pasif, dan konsiliator evaluatif, serta konsiliator transformasional. Lanjut masuk pada pembahasan ketiga, yaitu tahapan proses konsiliasi. Proses konsiliasi umumnya melibatkan beberapa tahapan utama. Berikut tahapan dalam proses konsiliasi. Yang pertama itu ada persiapan. Persiapan berarti menyiapkan pemilihan konsiliator dan kesepakatan awal. Yang kedua, pengumpulan informasi. Dalam pengumpulan informasi ini kita perlu menyampaikan informasi dan identifikasi isu. Yang ketiga, pertemuan awal. Pertemuan awal adapun dalam pertemuan awal ini berarti pemaparan masalah dan mendengarkan aktif. Yang keempat, pembahasan dan negosiasi. Dalam pembahasan dan negosiasi ini diperlukan diskusi terstruktur, penyampaian alternatif solusi, dan negosiasi. Dan yang kelima, penyusunan kesepakatan.
Dalam penyusunan kesepakatan ini diperlukan perumusan kesepakatan dan pemeriksaan kesepakatan. 6. Penandatanganan kesepakatan. Dalam penandatanganan kesepakatan adanya tanda tangan dan dokumentasi. 7. Tindak lanjut. Nah, dalam tindak lanjut ini memerlukan pelaksanaan kesepakatan, pemantauan, serta evaluasi. Tahapan-tahapan ini dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas sengketa dan dinamika antar pihak-pihak yang bersengketa. Namun secara umum, tahapan-tahapan ini mencerminkan alur proses konsiliasi yang efektif. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.